Thor 5 bakalan brutal dan pindah mitologi. Waduh, mantap gak tuh? Sebelumnya kalian udah pasti nonton lah ya Thor Love and Thunder. Baru mulai anjing. Sebelumnya kalian udah pasti tonton lah ya Thor Love and Thunder, dan banyak banget yang hate sama film itu, jujur loh. Pasti banyak kan yang hate sampai ngehujat sutradaranya. Padahal sebenarnya sutradaranya sendiri udah kelas kakap. Bagi kalian yang hate ke Taika, berarti kalian belum nonton film-film masterpiece-nya dia kayak Jojo Rabbit, Thor Ragnarok, dan beberapa film garapan doi kayak Hunt for the Wilder People yang menurut gue pribadi ya kualitasnya bagus gitu cuy. Tapi entah mengapa formula yang dimanuver oleh si Taika dari Thor Ragnarok itu udah nggak works lagi begitu ia terapkan kembali pada Thor Love and Thunder. Nah, belum lama ini terdengar kabar konfirmasi kalau Taika Waititi nggak akan ikut urusan Thor 5 atau nggak masuk produksi, mau itu dia nulis ataupun ngedirect. Dan akhirnya muncullah teori soal kalimat yang gue ucapin di awal video tadi. Tanpa berlama-lama lagi, Yukuzo, ini dia rumor Thor 5, and welcome back to Clip on X Breakdown. Poin pertama, Taika Waititi mundur dari Thor 5. Thor 4 gagal total di cerita maupun directing. Berita ini disampaikan oleh pihak Variety, yang dimana Taika ini memang mengatakannya langsung gitu ya, saya tidak akan terlibat di Thor 5. Dalam waktu dekat ini, jika Marvel ingin melihat orang lain, saya senang akan hal itu. Gitulah ceritanya. Nah, berarti ini kan menyimpulkan bahwa Thor 5 ini ya memang nggak dipegang sama Taika lagi gitu ya. Mungkin ada yang seneng, mungkin ada yang sedih, tapi bagi gue pribadi ya udahlah ya, memang udah jalannya kayak begini gitu ya. Toh Taikanya juga tidak bermasalah dengan pihak Marvel menurut gue, karena ya dia masih berkomunikasi dengan baik lah intinya sama pihak Marvelnya gitu. Nah, ini semua mengacu pada poin yang kedua, yaitu apa yang membuat Thor Ragnarok laku. Yang pertama, elemen komedi. Kita semua tahu lah ya kalau misalkan Thor yang 1 dan Thor 2 itu yang Dark World, itu tuh apa ya, bisa dibilang dark magical banget gitu ya, yang dimana kemungkinan besarnya itu tuh nggak cocok untuk dibawakan oleh Disney pada masa itu gitu loh. Jadi sebenarnya Thor 1 dan 2 itu kayak salah tanggal aja gitu ya nggak sih? Karena begitu kita lihat di zaman sekarang ini, entah itu film ataupun serial superhero, kayaknya udah banyak ngambil tema-tema yang realistis, dark dan lain-lain sebagainya gitu ya. Karena ya memang laku pada zaman sekarang gitu. Kalau di zaman dulu superhero ya mereka maunya tuh yang terang benerang gitu ya kan, yang komedi dan lain sebagainya. Nah, formula itu akhirnya dirubah total sama Taika Waititi di Thor Ragnarok yang tadinya dark, penuh magical dan lain sebagainya. Begitu masuk Ragnarok, itu isinya komedi semua, penuh warna seperti visionnya si Disney gitu ya, banyak kampanye-kampanye gitu ya kan. Itu sudah sangat digemari oleh Disney, makanya Disney suka banget gitu loh sama si Taika ini, karena sudah transisi Thor yang garang, ngerih gitu kan ya, strongest Avengers gitu ya, tiba-tiba masuk Ragnarok, wah anjing jadi lucu banget gitu ya, tapi tetap tidak menghilangkan sisi overpowernya si Thor ini gitu. Makanya di situ akhirnya Disney ya udahlah nih, lu kerjain Thor yang keempat setelah Avengers Endgame gitu. Karena itu semua ya sesuai dengan kesukaannya Disney lah, karena selaras dengan jalannya Disney gitu. Entah itu suka kampanye gitu, entah itu suka penuh warna-warni, entah itu elemen komedinya banyak, lawak gitu. Masuklah ke poin ketiga yang gue akan bahas ini. Kenapa Thor Love and Thunder nggak laku? Pertama, karena dirilisnya ya di zaman yang sekarang, di tahun 2022 ya kalau nggak salah kemarin dirilisnya. Itu teh pertama ceritanya teh ya benar-benar apa ya, kopas pisan sama cerita Ragnarok gitu, template banget bener-bener. Oke, nih Ragnarok works nih, kita pakai yang ini. Begitu kita masuk Thor Love and Thunder ya udah kita pakai yang Ragnarok aja, cuman ditambahin dosisnya. Malah makin cringe akhirnya, komedinya nggak dapet, ceritanya bener-bener aduh anjir
kacau rancu bro, nggak tahu kenapa gitu ya. Dan ceritanya tuh banyak yang lompat-lompat gitu dan terlalu simpel menurut gue pribadi ya, karena harusnya tidak sesimpel itu. Karena kalau kita lihat inti permasalahan yang ada di Thor Love and Thunder, sebenarnya permasalahannya itu menurut gue pribadi itu dark. Karena ya ini kan permasalahan keyakinan dari si God Butcher-nya itu ya kan. Itu permasalahan keyakinan terhadap dewanya gitu. Oh, gue dikhianati sama dewa gue sendiri gitu, dan akhirnya dia sakit hati dan lain sebagainya. Itu kan seharusnya deep gitu, dark gitu, tapi nggak tahu kenapa eksekusinya tuh kurang gitu ke God Butcher. Yang gue sayangkan tuh di situ, padahal si Christian Bale-nya ini udah totalitas ketulang gitu loh untuk meranin God Butcher, tapi tidak mendapatkan screen time yang banyak, tidak terdevelop secara lengkap gitu ya, dan masih banyak tanda tanya lainnya terkait dengan God Butcher ini. Apalagi konsep dari si pedang Necrosword-nya ini kan diubah total ya. Yang tadinya itu Necrosword kalau mengacu pada komik itu adalah pedangnya Null atau dewa simbiot, tapi begitu masuk ke Disney ini atau diproduksi sama Marvel Studios ini, karena lisensinya masih dipegang sama Sony, jadinya mereka ngubah total jadi pedang bayangan atau dewa bayangan kayak gitulah intinya. Oh iya, dan satu lagi, gue nggak tahu kenapa di Thor 4 ini Thor-nya teh kayak nggak dibuat realistis gitu bagi gue pribadi ya, karena dia sudah banyak melewati batu loncatan yang sangat berat gitu. Tapi entah kenapa dia tuh kagak ada momen tumbangnya gitu mentalnya teh. Menurut gue pribadi seharusnya ada sih poin dimana ataupun adegan dimana Thor ini akhirnya ya tumbang gitu mentalnya untuk sementara waktu, karena ya dia sudah banyak mengalami hal yang tidak mengenakan ke dirinya gitu. Entah itu Loki dibunuh, entah itu nyokapnya dibunuh, bokapnya modar, kehilangan Asgard, sampai berbagai macam hal lainnya, sampai akhirnya si ceweknya mati juga kan ujung-ujungnya. Makanya di situ menurut gue kayak anjir, ini Thor tuh harusnya dibikin at least realistis gitu. Ada momen dimana dia tuh broken gitu loh. Sekarang kita masuk ke poin nomor 4. Apa yang membuat Thor 5 akan laku? Nah ini dia nih, menurut gue pribadi kayaknya ada kemungkinan besarnya Thor 5 ini akan jauh berbeda dengan Thor 4 dan kemungkinan besarnya akan laku. Pertama, manuver besar dari Marvel Studios layaknya Thor Ragnarok. Seperti kalian ketahui gitu ya, kan tadi udah gue jelasin kalau Ragnarok itu laku gara-gara si Marvel Studios dan Taika Waititi ini bermanuver besar-besaran yang tadinya serius jadi lawak gitu ya kan. Karena ya di zamannya itu memang lakunya film-film superhero yang ada elemen-elemen komedinya gitu, yang banyak gitu komedinya. Nah begitu masuk di tahun-tahun sekarang ini kan masih banyak yang mungkin punya traumatis, entah itu tentang COVID dan lain segala macam ya, mereka ingin tayangan yang bisa dibilang relate dengan apa yang mereka rasakan gitu untuk sekarang gitu ya. Dan menurut gue pribadi kayaknya ini adalah waktu yang tepat untuk Thor dimanuver menjadi dark lagi. Berikutnya konfliknya tuh udah bukan kaleng-kaleng cuy. Karena menurut gue pribadi film Thor 4 ini bener-bener sangat memicu konflik yang sangat besar sekali gitu cuy. Entah itu Thor dengan Zeus ataupun dengan dewa-dewa yang lain. Apalagi seperti yang kita tahu, di ending Thor 4 ada jelmaan dari Eternity yang sekarang dirawat sama Thor. Dia itu namanya adalah Love, anaknya si God Butcher gitu. Jadi bisa dibilang jelmaan Eternity inilah yang kayaknya bakal jadi konflik utama karena mereka berusaha untuk merebut kekuatan Eternity. Kita masuk ke poin nomor 5. Siapa perkiraan sutradara Thor 5? Nah ini nih, ini yang menurut gue pribadi harus digarisbawahi kayaknya ya sama pihak Marvel Studios, karena menurut gue ya mereka cocok gitu dan mereka worthy untuk ini. Yang pertama, ini udah diberitakan sebenarnya ya rumornya, jadi ada rumor khusus tentang sutradara ini, yaitu George Miller, sutradara dari sequel Mad Max. Nah, sosok George Miller ini sendiri sempat diberitakan ketemu sama Chris Hemsworth gitu. Entah itu film apa, kita kan nggak tahu ya.
Siapa tahu tentang Thor 5 bisa jadi loh, karena ya bisa dibilang George Miller ini cukup sukses gitu ya untuk sequel Mad Max-nya gitu. Dan adegan action yang ada di film Mad Max ini menurut gue ya keren gitu cuy, mantep gitu, memacu adrenalin. Jadi menurut gue ini cocok sekali untuk diimplementasikan ke dalam film Thor 5. Berikutnya ada Sam Hargrave. Nah kalau Sam Hargrave sendiri kayaknya kalian masih kurang kenal gitu ya, karena jujur buat kalian yang nggak terlalu ini pasti nggak terlalu kenal sama Sam Hargrave ini. Gua pun baru tahu beberapa bulan yang lalu gitu, yang dimana ternyata dia itu adalah sutradara dari Extraction. Extraction sendiri itu adalah sequel film Netflix yang diproduksi oleh si Russo Brothers, atau ujung tombaknya Avengers Infinity War dan Avengers Endgame, intinya gitu. Nah Sam Hargrave ini bisa dibilang kenapa cocok banget gitu ya untuk jadi sutradara Thor 5, karena ya kalau misalkan emang lu pengen bikin Thor 5 ini jadi brutal gitu ya, barbar banget gitu kayak Kratos gitu, ya kayaknya Sam Hargrave ini menjadi pilihan yang sangat cocok. Kalau emang lu penasaran gimana kinerjanya Sam Hargrave ini, kalian tonton aja Extraction coy, lu lihat aja. Ya walaupun ceritanya ya menurut gue B aja ya Extraction, tapi ya yang dijual itu adalah actionnya, adegan berantemnya, adegan brutal-brutalannya itu. Dan menurut gue one take scene-nya itu dari si Sam Hargrave ini tuh keren banget cuy. Kalau kalian nonton Extraction, kalian pasti tahu, pasti banyak adegan one take scene yang wah anjing ini keren banget, gila. Sampai kita teh bingung gitu, ini teh gimana cara bikinnya. Berikutnya ada Justin Benson dan juga Aaron Moorhead. Nah, dua orang ini adalah sosok yang terlibat pada serial Loki. Jadi buat kalian yang kurang paham, sebenarnya serial Loki itu dikerjakan sama beberapa orang kan tentunya. Nah beberapa orangnya itu diantaranya adalah Justin Benson dan juga Aaron Moorhead. Mereka berdua ini memang naik namanya gara-gara serial Loki season 2 finale itu wah anjing pecah banget gitu, keren banget gitu ya. Dan menurut gue ini jadi cikal bakal yang cocok sekali jika Marvel ingin mengembalikan elemen-elemen magical lagi ke Thor 5 menurut gua. Cuman kan kita nggak tahu nih eksekusinya bakal manuver ke arah mana, brutal kah atau ke arah magical lagi kah kayak Thor 1 atau 2 gitu. Kalau mau pakai formula Thor 1 2 ya cocok nih Justin Benson dan Aaron Moorhead. Dan satu lagi ini masih sutradara dari Loki ya, yaitu Kate Herron. Kate Herron juga sama, dia adalah sutradara dari Loki. Dia memang ya ciri khasnya sama ya, sama yang tadi berdua itu, sangat jago untuk mengimplementasikan elemen-elemen magical di dalamnya, dan itu soft banget dan nggak ngebingungin para penontonnya gitu menurut gue pribadi. Marvel Studios mau manuvernya misalkan ke kiri, mau ke arah brutal gitu ya, cocok tuh, ada dua tuh ya kan sutradaranya, kandidatnya tuh ada Sam Hargrave, ada George Miller. Nah tapi kalau misalkan lu mau ke arah magical ya itu lu pilih Justin Benson, Aaron Moorhead sama Kate Herron gitu. Oh iya satu lagi, Sam Hargrave itu sempat masuk ke dalam jajaran tim produksi Avengers Endgame kalau nggak salah ya. Dia itu ngurusin koordinator stunt atau apa gitu, gue lupa. Pokoknya gue sempet baca dulu itu, pokoknya Sam Hargrave tuh tentang itulah ngurusinnya di Avengers Endgame. Dan akhirnya Sam Hargrave ini mendapatkan bisa dibilang mendapatkan kesempatan dari Russo Brothers untuk ngedirect film produksiannya Russo Brothers, yaitu Extraction gitu ceritanya cuy. Nah masuk ke poin terakhir. Untuk ini menurut gue jadi teori pribadi ya, gue tidak ambil dari Reddit atau apapun itu. Yang pertama, fokusnya sudah bukan ke Nordik lagi cuy, tapi mitologi Yunani, karena kayaknya memang transisinya ke arah sana ya. Karena banyak banget elemen-elemen Yunani yang diimplementasikan ke dalam Thor 4, dan kayaknya memang ya udah Thor 5 tuh udah berurusan sama dewa-dewa Yunani ini cuy, karena dia udah ngelempar petirnya Zeus cuy tepat di dada gitu kan ya, untungnya Zeus nggak mati. Terus Hercules ditugaskan untuk mengincar Thor. Nah dari situ tuh sebenarnya udah kelihatan jelas banget ya kalau nanti konfliknya itu memang ke arah mitologi Yunani. Gimana nanti si Marvelnya aja nih mau manuver ke arah mana, seperti yang gue bilang, mau ke arah brutal atau mau ke arah magical. Dan menurut gue pribadi kayaknya nggak hanya ke arah Yunani ya, bisa ke mitologi-mitologi yang lain gitu. Terserah si pihak Marvelnya juga, karena ya
dengan adanya perkumpulan para dewa dari setiap mitologi ini. Jadi ya memungkinkan si Thor ini pindah-pindah mitologi sesuai dengan konflik ataupun cerita yang akan dibangun di Thor 5 ini gitu. Dan yang terakhir itu adalah Marvel udah berani main rating R. Ingat itu ya. Gue mikirnya ya serial Echo ya mirip-mirip kayak serial Hawkeye. Gue mikirnya kayak gitu coy. Tapi begitu gue tonton trailernya, widih, keren. Aduh anjing motor lewat. Makanya begitu gue nonton trailer dari Echo, wah anjir ini menjanjikan sekali gitu ya. Dibikin rating R, dimana serial Echo ini sebenarnya adalah sosok serial yang dari karakter kurang terkenal gitu ya, dan akhirnya dikelompokkan sendiri nih sama Marvel Studios yang bernama Marvel Spotlight. Dan menurut gue pribadi itu keren sih, karena ya itu tadi bisa nge-explore penjahat-penjahat kriminal seputaran New York gitu cuy. Kira-kira itu tadi adalah perkiraan-perkiraan yang berkaitan dengan Thor 5 cuy. Menurut gue pribadi kayaknya bener deh Thor 5 nih bakal dimanuver besar-besaran sama Marvel Studios, dan pilihannya cuma 2 kalau ke magical ya. Ya berarti pakai formula Thor 1-2, tapi kalau misalkan mau dibikin brutal berarti kayak model-modelan Extraction tapi versi dewa gitu cuy. Anjing ini kayak Kratos bro kalau kayak gitu teh. Mungkin segitu dulu, gue Clip on X pamit undur diri and I'll come see you next time.